41 ini terkandung di dalam kalimat La ilaha illallah. Di dalam La ilaha illallah mengandung 41 i'tiqad. 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang harus. Itulah seumpama La ilaha illallah diumpamakan satu pohon mempunyai buah 41, dan buahnya itu luar biasa. Segala macam rasa ada, segala macam warna ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai La ilaha illallah. Wa mathalu kalimatin thayyibatin kasajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idzni rabbiha wa yadribu Allahu al-amthala lin-nas wallahu bikulli syai'in 'alim. Bermula perumpamaan kalimah thayyibah, kalimah yang sangat baik. Menurut tafsir yang lain, yaitu La ilaha illallah, itu diumpamakan ke sajaratin thayyibah, karena satu pohon yang sangat baik atau subur. Asluha thabitun, bermula akarnya itu tetap dan kuat, tidak goyang karena angin, tidak terbongkar karena badai, topan. Wa far'uha fis sama', cabangnya sampai ke atas langit daripada suburnya. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idzni rabbiha, pohon kayu ini mengeluarkan buah-buah setiap masa, tidak ada mempunyai musim. Semua itu bi'idzni rabbiha, dengan kehendak Tuhannya yang memeliharanya. Itu pemisalan Allah Ta'ala bagi manusia, karena manusia mengajarkan paham dengan misal. Allah mengetahui akan apa sesuatu, termasuk manusia memerlukan amal. Karena amsal ini adalah untuk mempercepat paham. Itulah jadi wa'yadribullah amsal linnas bukan ala nas. Kenapa jadi diulahkan misal? Wallahu bikulli syai'in 'alim. Allah tahu manusia ini otaknya tidak bisa memahami tanpa contoh. Ini sekadar tafsir zahir. Adapun tafsir isyarat kita tidak membicarakan. Pokoknya Al-Quran komplit. Ma farratna fil kitab min syai', satu pun tidak ada tertinggal dalam Al-Quran. Rasulullah bersabda, "Khudh minal Qur'ani ma syi'ta lima syi'ta." Ambil dalam Quran apa yang kamu maksud, untuk apa yang kamu kehendaki. Semua ada dalam Al-Quran. Untuk tawar penyakit panas ada. Untuk supaya orang sayang yang kita ada dalam Al-Quran. Hukum dan batal ada, halal haram ada, tauhid ada, tasawuf ada, semua ada. Nahnu sorot beragama ada, semua dalam Al-Quran. Satu di antara yang 20 disusun di sini adalah dinamakan wujud. Bahasa kitanya ada, lawanannya iya. Ada wajib bagi Allah. Maksudnya akal tidak menerima. Akal tidak menerima apabila Tuhan bersifat adam. Akal menerima bahwa Allah bersifat wujud. Karena akal melihat, memikirkan dengan bukti-bukti namanya.
dengan bukti-bukti yang nyata, maka akal memutuskan bahwa Allah bersifat wujud. Apakah buktinya? Jadi akal bisa memutuskan dengan putusan yang jazam, yang tidak mengubah bahwa Allah bersifat mawujud, yaitu adanya langit, bumi, dan antara keduanya. Sesuai lagi dengan Al-Quran, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardha wa ma bainahuma. Maka apabila sudah kita belajar lawan guru, Allah bersifat sempurna, mustahil kekurangan dari baharu alam. Yang perlu bagi kita mengamalkannya, yaitu jangan memandang selain dari kesempurnaan Allah. Apabila kita sudah tahu itu tapi tidak memandang kesempurnaan Allah dengan hati, lupa akan kesempurnaan Allah waktu melihat, pada dengar, makan, minum, berpakaian, berrasa, mencium dan sebagainya, maka kita dianggap berdosa. Wujud artinya ada, mustahil tiada dalilnya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardha wa bainahuma. Maka kita disuruh mengingat Allah Ta'ala pada setiap hal. Dilarang melupakan Allah Ta'ala pada setiap hal. Apabila kita mengingatkan kesempurnaan Allah dan kita mengingatkan akan wujudnya Allah yang menjadikan alam ini, kita dapat pahala. Apabila kita lupa akan kesempurnaan Allah dan kita lupa akan wujudnya Allah, maka kita mendapat akan siksa. Apa siksanya orang yang lupa akan Allah? Apa pahalanya orang yang ingat akan Allah? Hadis menyatakan, yang maksudnya aja, orang yang mengingatkan Allah Ta'ala diselamatkan oleh Allah. Orang yang mengingatkan Allah Ta'ala tenang dan tenteram, lapang dan gembira. Sebaliknya orang yang melupakan kesempurnaan Allah, melupakan wujud Allah Ta'ala, maka orang itu disiksa. Yaitu seakan-akan dia itu kehilangan kekasih, yaitu sedih, usang, dan tegang, dan stres, dan sampai hilang akal. Jadi kaum muslimin muslimat diatur dengan sebaik-baik aturan oleh Allah, supaya dia itu gembira terus-terusan berhubungan kepada Allah dengan melewat seorang guru yang ahlinya, yang melajari ilmu yaitu mursyid, yang memimpin cara amaliyah batin yaitu murabbi. Maka Syekh murabbi mursyid ini adalah Rasulullah pada hakikatnya. Zahirnya memang tuan guru biasa, hakikatnya adalah Rasulullah. Oleh sebab itu Rasulullah bersabda dalam hadisnya, "Man jalasa 'aliman faka'annama jalasani, wa man safaha 'aliman faka'annama safahani." Yang bisa meyakinkan dan melihat ini hanya orang yang dapat cahaya dari Allah. Kalau tidak dapat cahaya dari Allah, dia melihat guru, enggan guru, tidak melihat hakikat guru itu, yaitu Rasulullah. Yahdillah nurihi man yasha, wa man lam yaj'alillah lahu nuran fama lahu min nur. Ja'alani Allah wa iyyakum ajma'in mimman rafa'a Allah al-hijab al-qulub baini wa bain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam linarahu fid dunya wal akhirah bil basirah wa 'ainil Allah. Amin. Allahumma ya Rabb. Amin. Yang kedua, Allah bersifat baqa, artinya kekal. Qidam, artinya sedia. Mustahil diduhuli oleh tiada. Dalilnya huwal awwal. Itu Al-Quran. Wajib kita mengenal dan yakin bahwa Allah tidak berpermulaan. Dalil huwal awwal. Adapun alam semesta termasuk kita ini adalah permulaannya tiada ada. Lalu Allah itu
Allah yang sempurna itu, Allah yang bersifat wujud itu, yang mengadakan alam semesta termasuk diri kita ini. Apabila sudah kita berkeyakinan, merasakan dan merasakan bahwa aku adalah ciptaan orang yang luar biasa, maka kita gembira kepada Allah. Itulah yang dimaksud syukur hati, gembira kepada Allah. Syukur adalah empat. Pertama, memandang bahwa sesuatu ini dari Allah. Yang kedua, gembira kepada Allah. Yang ketiga, membaca dengan lidah puji-pujian seperti Alhamdulillah. Yang keempat, menggunakan anggota dan makhluk yang kita miliki pada akhirnya ini untuk yang diridhai Allah sahaja. Pantang jangan sakit hati. Kalau secara global tadi, pantangnya jangan ada ingat Tuhan kesempurnaan Allah. Kalau wujud, jangan lupa. Tidak, jangan sakit hati. Udah ada di dalamnya ma'rifat, udah ada di dalamnya fikih. Mengerjakan yang disuruh, menjauhi yang sekiranya Allah memberi paham kepada kita, sebagaimana Allah memberi paham kepada anbiya-anbiya yang zaman dahulu. Baqa yang ketiga, Allah bersifat kekal, mustahil binasa. Dalil wa yanqa wajhika bil jalali wal ikram. Adapun kita atau makhluk lainnya tidak bersifat seperti Allah itu. Artinya kita dan makhluk semua akan hancur, tanah, hilang. Maka apabila sudah demikian halnya, Allah menyuruh kepada kita yang bakal hancur. Supaya sementara ini kita berusaha siang malam memasuki pintu taubat. Pintu taubat terbuka siang dan malam. Masuklah kita ke dalamnya. Jangan pintu taubat itu dilihat begitu saja, tidak kita masuki. Karena di dalam negeri taubat yang mempunyai pintu yang luas itu, segala macam di dalamnya. Semua adalah yang kita ingini, semuanya ada dalam situ. Orang yang masuk dalam di dalam kebun atau di dalam Madinah, artinya kotanya taubat, yang pintunya itu tadi disebut pintunya itu istighfar, masuk ke dalam situ, maka kita mendapat segala macam. Di antaranya di dalam itu kota taubat terdapat apabila kita menghendaki sesuatu tanpa memakai huruf dan bahasa, sudah disiapkan Allah Ta'ala mencungul di hadapan kita. Orang yang betul masuk ke dalam pintu taubat menurut aturannya, kalau ada hajat tanpa memakai suara di hati, tanpa memakai suara di lidah, ada benda yang digeretekkan, yang dikotorkan itu. Misalnya kalau hendak kawin, datang mini-mini, kawin dulu. Tanpa kita menghendaki. Sebab rahasia dari rahasia kita dikatakan Allah. Pertama dada, di belakang hati, di belakangnya roh, di belakangnya jantung, di belakangnya ada lagi sir, di belakangnya ada lagi yang disebut hakikat sir di dalam. Semua ini dikatakan Allah Ta'ala. Jangankan kita memakai sir, atau memakai ruh, atau memakai fuad, atau memakai lub, atau memakai galak, atau memakai saudara, tanpa yang demikian itu alatnya, udah dikabulkan Allah Ta'ala maksud kita. Asal betul-betul masuk ke pintu taubat menurut syaratnya. Syaratnya taubat, pertama menyesal, kedua mencabut diri dari dosa itu,
3, kita tidak mengulangi lagi segala dosa yang seumpamanya itu. 4, kalau lawan Allah ketinggalan yang wajib dikodok seperti sembahyang dan zakat dan lainnya. Kalau dengan makhluk, tambahannya umpama mengambil hak makhluk, kembalikanlah yang diambil itu. Umpama menyimpan handphone orang, bolehkan ke ampunnya. Lamun ampunnya mati, warisnya. Lamun warisnya kalau diketahui jual, maka jual handphonenya, maka buat ke masjid duitnya. Niatnya dasar pahala si ampunnya. Begitulah. Itu mudah aja. Mudah aja itu. Kalau ada bandanya kembalikan. Kalau tidak, gantiannya. Kalau orang yang ampunnya udah mati, warisnya. Kalau warisnya karena dikenal, caranya kayak itu. Nah, lalu kita gunakan untuk amal-amal jariah, niatnya untuk mengampunnya tadi. Dan banyak-banyak kita memintakan kepada Allah keampunan bagi orang untuk orang yang kita curikan barangnya itu. Menyunkan itu bahasa Banjar, bahasa Arabnya sarif, artinya ya mencuri, bahasa Indonesianya yang sekarang KKN, korupsi. Alhamdulillah di sini ada orang korupsi. Ya, nah kalau korupsi di sini. Kalau di sekolahan mungkin ada korupsi waktu. Ditugaskan jam 8 mengajar, jam 9 hanya datang merokok pulang 9. Korupsi waktu namanya. Atau ada undangan di Jakarta, pengentenan pulang 3 hari gurunya mapak belayar. Sedangkan gaji sempurna diambil sebulanan. Tamakan duit murid 3 hari. Selama dalam pelayaran. Itu korupsi duit. Guru orangnya malah kadang-kadang kepala sekolah. Kamu sudah kepala sekolahan korupsi, apalagi yang bawahannya. Kalau sudah orang Istanbul menutup jalan, bagaimana orang bawahan? Ya kan? Ma asyadda nur ya Habibi Muhammad, ma asyadda nur ya Habibi Muhammad. Di antaranya yang ada di dalam kota taubat, yaitu dihilangkan Allah Ta'ala duka cita. Biasanya orang sakit hati kan duit habis. Biasa kan? Atau rumah mirip sakit hati. Atau bini mana nanti kawin ulang sakit jiwa hati. Ya kan? Dulu aja. Tapi kalau orang jujur masuk di pintu taubat, diangkat sakit hatinya, berarti bininya ada lagi mana mati, bahkan mencariakan. Yang paling lumas lagi seperti Betty. Betty itu orang luar negeri, yang dalam negeri kita ini adalah ini. Ulun cariakan kaji supaya dia bilang anu. Kita kadang hendak kawin, yang cariakan umanya siapa? Umanya siapa anak Tuhan? Nah, ada nyamuk berusuk nyamuk. Ada nyamuk berusuk aja dia. Guru dari umanya siapa? Umanya Siti Sandoro. Rupanya guru dari di Singgara, di Cianak, namanya Titik Sandora. Allahumma sholli ala Muhammad. Duit ada, rumah ada milik.
Kadada lagi nang duka cita di rumah tangga kadada lagi. Asal bujur taubatnya nang tadi. Itu ulun mengambil kata-kata balaghah badi' taubat ulun mengumpamakan seperti satu kotak nang isinya luar biasa. Di antaranya tampak memakai alat tadi lapisan dari dada, hati dan sampai fuad, alub, sir dan sir tadi tanpa itu sudah dikabulkan Allah. Yang kedua, tidak ada duka cita lagi. Yang ketiga, tidak ada kesempitan lagi. Asalnya sempit, kalau sempit. Model kita ada di dalam kamar, rasa kesempitan, kamar itu sempit kan gak kurang enak. Kalunya lebar, enak. Tinggi. Nah itu rumah berapa lah macam-macam. Bahina pengarif lah apa. Tanpa udara lah apa. Menyatakan itu. Udah satu lagi ya. Ibu kamar langkantut. Nah itu. Tapi kalau lebar kamarnya. Bekantut berdua, bimbelan bini. Nang berbunyi, nang ada berbunyi. Baunya hilang. Ada keciuman. Pertanyaan, kenapa kantor laki-laki nyaring dari kantor bini-bini? Jawabannya, karena kantor laki-laki memakai mikrofon dan dua baterainya. Nah, mikrofon. Itu ada ini lah. Ada biasa. Sultan Harun al-Rasyid kawin lawan Siti Zulaikha. Bunga tiba-tiba mati mendadak. Ujar ulang ini serangan jantung. Sakit hati dan sedih luar biasa Harun al-Rasyid. Sampai rumahnya itu ditutup dinding beberapa minggu dan tidak bisa turun ke kantor mengurus negara. Maka repotlah rakyat, terutama di PR dan MPR. Panas dan Kapolri semuanya repot. Maka semuanya musyawarah. Putusan tidak ada jalan. Kita mesti minta bantu lawan orang yang sangat pintar di zaman ini, yaitu Abu Nawas. Datang mereka kepada Abu Nawas. Kata Abu Nawas, ada apa ya? Emangnya Abu Nawas orang Betawi? Bukan. Ini bantu Abu Nawas bantu. Ini raja sedih, gimana negara begini kalau raja sakit hati? Raja ke luar negeri aja, nang di dalam negara udah hancur, ditinggalkannya. Guru pesantren meninggal, sampai jalan ke kemari tablik, daur anak muridnya. Ini maksud ulun tembak guru-guruan ini. Kalau sudah habis pesantren jangan ke kemari lagi, tunggul jadi kutu pesantren. Supaya anak buah kita yang di situ yang diamanahkan oleh ibu bapaknya kepada kita bujur-bujur, kita laksanakan penjagaannya. Wassadar. Ujar Abu Nawas, kita coba membantu menghibur raja. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya raja. Oh kenapa sedih pian maka raja? Leha mati. Kita berjalanan. Pokoknya pian mesti mengiringi ulun untuk menghibur pian. Oke. Raja mau berjalan. Sampai ke kebun. Itu delima. Maka raja menangis setengah mati. Nangis banget. Nah, Raja Abu Nawas. Salah panggilan. Hendak menghibur betapa hati ditakuni. Raja, gerangan apakah yang menyebabkan sampian menangis bahimat ini?
Ujar raja, aku tatkala mata memandang kepada buah delima, keingatan lawan nenennya Jaleha. Lamun nenennya na kaya buah delima, kaya apa enteknya. Jalan aja Abu Nawas, jalan pulang sampai ke Labuan Salak. Abu Nawas yang ketawa setengah mati. Ujar raja, kenapa ya ketawa? Ulun kagandangan biji peler abah ulun. Persis buah salak. Waktu inilah raja mengalahkan ketawa, mengeluarkan duit 100 tahun memberi ke Abu Nawas. Hasillah maksud man jadda wajah. Wassalam. Ikam kalian melihat dari mata tawa, melihat biji salak, ya. Bangun bijinya kita banyaknya Abu Nawas yang kayak buah salak, tema apalah, nekroponnya, gasang deh, gampangan salak, gasang, apalagi salak Madura. Ya Allah. Yang kena tahu mengadam ulun mati. Ulun mati hanya kena tahu ulun kena. Ulun mati hidup yang kena tahu ulun. Ulun ni ganjil raja. Bukan raja ganjil raja. Yang kena tahu lagi hidup. Ulun mati hanya tahu kena. Kenapa aja? Mati tu bang. Nah ingat lawan mati, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak taubat. Jadi kepada orang yang sudah ma'rifat kepada Allah sifat Bapa, disuruh inya itu banyak-banyak istighfar dan hampir mengerja segala dosa. Nang maling, hampir menyuntan. Nang perampok, hampir merampok. Nang pendusta, hampir andut. Kan bahasa orang Keraton bahari dusta itu andut. Nang malahi janji ampe, nang berceramah aja niatnya hendak mencari bini lawan duit ampe, nang memakai nang guring di rumah anak yatim ampe. Setiap bini-bini yang ditinggalkan lakinya ada di si anak yatim, maka semua harta di situ ada hak anak yatim. Di kamar ada haknya, di dapur ada haknya, di radio ada haknya, di lampu listrik ada haknya, di telepon ada hak anak yatim. Apabila laki hanya umpat guring di rumah situ, pakai hak anak yatim. Umpat memasak di dapur situ, termasuk memakai hak anak yatim. Ini hendaknya diperhatikan. Saya tidak takut dibekot oleh siapapun, tapi saya takut sama Allah. Oleh sebab itu ada ilmu faraid. Tatkala masih laki, bini seperdelapan. Anak yang bini-bini laki-laki ada sisanya. Laki-laki dua bagian dari bini-bini. Sudah dibagi itu yang mana anak bini-bini nama laki-laki mana umanya kawin umanya ke lain boleh di kamar umanya itu sebab itu hak umanya bukan anak yatim pada bagi tiap itu. Namun belum dibagi masih ada di mana-mana hak anak yatim itu sejujur. Hati-hati orang yang datang masuk berlebih. Ulun bukan menamati orang baru kawin kada. Nah ulun tangan ini jangan menggunakan hak yatim. Jarang aja orang bicarakan itu yang tahu juga. Tahu aja ada takutan. Takutan manusia ini menjadi pukulinya paling-paling mati. Tapi surga daripada kita berdiam masuk neraka. Bab Baitul Wujud Ilmu mukhalafah dalam hadis yang keempat daripada tafsir. Allah menyalahi bagi segala yang baru, mustahil bersamaan bagi yang baru.
Jadi kada sama bibi dengan pecan. Pecan ulahan bibi. Bibi nama ulah kada sama bibi dengan pecan. Apalagi Allah Ta'ala dengan makhluknya. Kada sama. Ya kan? Kada sama. Dalil laisa kamitslihi syai'un. Tapi di dalam kamitslihi adalah silah, tidak mempunyai makna. Jadi laisa kamitslihi ay laisa mislahu. Tidak ada sesuatu seumpamanya Allah. Oh, Samiul Basir. Itu dalilnya. Amalannya yang zahir banyak-banyak baca subhanallah. Jangan ada membaca subhanallah. Apabila sehari semalaman kadang membaca subhanallah, kita berdosa. Sebab pada mengamalkan makrifat di bidang sifat mukhalafatul hawadits. Apabila kita banyak membaca subhanallah, diberi Tuhan kekuatan yang luar biasa. Riwayat bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan bumi 7 lapis, langit pun 7 lapis. Maka seandainya bumi yang 7 ini disusun rata, selapis susun yang selapisnya susun pulang lebar, jadinya 7 lapis begini diurak berapa lebarnya kalau dibaca. Ditambah lagi langit yang 7 lapis disusun 7 sambung lawan bumi 7 lapis sampai apa luasnya lebar banget. Paham kan? Lalu di atas langit ada namanya makhluk Tuhan kursi. Kursi ini lebih lebar dari langit dan bumi. Kita sambung pulang si kursi itu pulang. Anggaplah kursi itu 10 ganda daripada langit dan bumi. Disusun rasa sampai berapa besar? Sampai berapa besarnya? Luas banget. Yang 3 ini bumi, langit, kursi begitu luasnya. Ada lagi Tuhan bisi makhluk namanya aras. Sekiranya yang 3 ini dianggap di aras seperti cincin di atas pucuk gunung kecilnya. Artinya besarnya aras Allah Ta'ala di atas sana. Mungkin anak melihat naik sana. Sedangkan aras yang begitu besarnya, begitu beratnya, yang ditugaskan Allah menyandangkannya 4 di waktu dunia ini. Kalau sudah kiamat ditambah lagi 4, jadinya 8. Wa yahmilu fawqa arsy rabbika yawma idzin thamaniyah. Kalau nanti 8, sekarang hanya 4. Yang 4 ini malaikat. Sebuncu satu. Sampai sekarang arsy kada gugur ke atas kursi. Kursi kada gugur ke atas langit. Langit kada gugur ke atas bumi. Apa amalannya malaikat yang mengangkat arsy? Tasbih. Tidak putus-putusnya membaca subhanallah. Jadi saya anjurkan kepada orang yang banyak tanggungan seperti presiden, wapres dan bawahannya yang banyak tanggungan seperti wali-wali, diantaranya wali abdal bawahan saya, dan wali akhyar bawahan saya, dan wali autad bawahan saya, dan lagi wali nukoba, rukoba, nidaba di bawah saya semua. Hendaklah kamu banyak-banyak baca tasbih supaya kamu sanggup menyandang apa macam-macam kemungkaran, supaya jantung jangan pagar, tahan menahan bala-bala menggana-gana, tidak mati terkejut, supaya umat ini masih dapat lagi berlindung di bawah naungan antara rahmat atau nafas itu bendera masing-masing kalian. Kalau kurang membaca tasbih ya Allah, lemah maka cepat matinya. Kalau kau menyandang sikung bisi bini 2 malam mati. Kenapa? Sakit hati bininya bilang kada memberi bulit. Ada kawat sabar yang kuat, sabar kada kuat, ridho kada kuat, syukur kada kuat, penaan kada kuat, luhur kada kuat, pemaaf kada kuat, dan macam-macam kada bisa kuat. Karena vitaminnya untuk memperkuat ruhaninya yaitu tasbih kada tapi dikinum.
minumlah vitamin tersebut sebanyak-banyaknya untuk memperkuat iman kita. Adapun amalan yang di batin, masalah artinya mukhalafah, maka hari ini kita belum diberi izin untuk menyampaikannya dan menguruskannya. Jadi maaf saja. Artinya belum tuntung dari masalah ini. 2 hari sudah 2 kali pembacaan, lalu dapat izin. Kita kalau wani bicara tanpa izin. Man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Kemudian, qiyamuhu ta'ala binafsih, Allah Ta'ala berdiri sendirinya. Mustahil tidak berdiri sendirinya. Dalil, innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Maksudnya, Allah Ta'ala sugih lagi kamu. Mustahil susah. Atau mustahil apik. Itu. Yakin kita Allah Ta'ala sugih pemurah. Mustahil Allah Ta'ala itu susah. Mustahil Allah Ta'ala itu apik. Langit dan bumi dan isi keduanya dan antara keduanya untuk makhluk, bukan untuk sidin. Kita beribadat macam-macam pahalanya gasan kita, surga gasan kita, ada gasan Allah Ta'ala ada. Kita memuliakan Allah, berzikir dengan Allah, gasan kita hasilnya bukan untuk sidin. Karena kemuliaan Allah sudah tetap, ada bertambah, ada berkurang lagi. Maka amalannya, jangan sekali-kali kita masalahkan makhluk. Itu papan masalahnya. Jangan masalahkan yang lain daripada Allah. Apabila kita masalahkan yang lain dari Allah, nah kita ngarannya kada mengamalkan makrifat ng Tuhan bersifat qiyamuhu ta'ala binafsih. Sampai kepada sambungan hari ini wahdaniyah. Allah wajib bersifat wahdaniyat bahasa Arab, bahasa kitanya asa zatnya dan asa sifatnya, asa PL-nya. PL itu kan perbuatan. Maksudnya asa zatnya tidak bersuku-suku dan tidak ada orang lain menyerupai akan datang. Kalau manusia ada nama irit. Ini ke mengirit lawan Betty. Ya lah. Nah itu. Betty mengirit lawan ini ke. Aku di rumah buka TV. Melihat Betty ini tuh. Semua temen itu nah. Kecium orang laki-laki pulang negeri. Nah, ada rumahnya. Kok kada jadi lagi berhubungan nanti ini ke. Kenapanya rumahnya? Sudah pacaran dengan orang luar. Padahal pun itu. Ujar rumahnya lain ini lain itu baik dengarannya apa mah irit. Jadi ada iritannya ada iritannya ada. Nah jadi kan sambil melihat Tuhan karena cara berusaha. Melihat orang dulu ada Tuhan karena cara berusaha. Kemana aja maka ikam kasih Tuhan. Asal ikam sudah menjadi darah daging, Allah Ta'ala bersifat wah. Semestinya 15 tamat 20 ini ikam masuk kamar tikung-tikung 40 hari. Kalau boleh makan, baras. Kalau boleh makan, baras sama sekali. Nasi aja. Caranya keluar bagaimana Rasulullah yakhya bil gharisah. Keluarnya insya Allah luar biasa. Jangan-jangan keluar langsung kutub. Wali kutub itu Habib Hamid Basiri, Hamid dan Abbas Al-Bahasim. Belajar wujud sebiji aja. Guru Sidi, Tuan Masdi, Jamaluddin, Sungai Jingah, belajar wujud, boleh mengamalkan kitabnya yang ini, langsung menjeduk jadi wali donol, keramat donol, sebiji aja wujud aja. Tapi langsung lalu keluarnya yang memimpinnya adalah Jamaluddin. Jamaluddin kan mursyid kan. Anak sidin aja gitu mursyid, Buya Arsad. Minantu sidin aja mursyid juga taha. Nang rajin-rajin aja nuntut ilmu, menyawa alim kena apa? Menyawa alim kena kada bayu kalernya. Banyak yang mengambil bakat.
Jilat kehabisan minggut nih. Sampaikan kurang mahal itu kalau limbahnya ditutup bisa rakai, limbah dituntut dipakai. Jadi asal pada zat Allah pada bersuku-suku dan orang lain tidak bisa menyerupainya. Ada iripannya, ada itu diyakinkan di hati Allah. Yang kedua, asal pada sifat. Artinya asal pada sifat orang lain kada mempunyai sifat seperti sifat Allah. Yang kedua, sifat Allah itu kada bilang ya kayak ilmu satu aja, kudrat satu aja, ibadat satu aja, minta tak. Jadi di dalam tauhid zat dan sifat menafikan mutasil dan munfasil. Sudah akan dimatikannya. Nah, yang ketiga, asal pada PL-nya, artinya tidak ada yang berbuat, hanya Allah sendiri. Jadi yang lain daripada Allah yaitu kada bisi perbuatan sama sekali, atau bisa dikatakan dengan kata-kata yang lainnya mati. Orang mati itu kan ada obat. Mati kalau obat apa? Dalilnya qul huwallahu ahad. Itu dalil wahdaniyah. Qul huwallahu ahad. Artinya katakan olehmu ya Muhammad, Allah Ta'ala Tuhan yang esa. Nah lalu patut bagi mukmin mutakid bahwa ia melihat PL-nya Allah Ta'ala jua atas tiap-tiap sesuatu kejadian apapun yang terjadi, maka hendaklah kita jangan pada ingat ini adalah perbuatan Allah. Jaka sembahyang perbuatan siapa? Allah. Jaka membaca Quran perbuatan siapa? Ya kamu baca salawat, perbuatan siapa? Baca mulut, perbuatan siapa? Baca kasidah, perbuatan siapa? Memukul terbang, perbuatan siapa? Ini kada undak dong oleh sembahyang, undak dong oleh puasa, undak dong baca, undak dong waduh. Ya Allah Taala dari mana makanya? Itu namanya musyrik, menyekutui Allah di dalam segala perbuatan. Jangan mengaku bisi perbuatan Allah lakukan wa ma ta'malun. Nah, lalu perbuatan Allah ada awal dihitung banyaknya, tapi jumlahnya dua, baik dan buruk. Jangan qadar baik, qadar jahat, semua dari nyaman jemaling sudah membaca julukan Allah, orang baca julukan anak. Yang hendak saya sampaikan, pendapat Anda di hati begitu betul, tapi jangan lupa Anda perbuatan baik sebagai tanda nyata Anda diridhoi Allah dan surga tempat Anda. Perbuatan yang satunya adalah bukti dan tanda nyata bahwa Anda dimurka Allah dan neraka. Ini jadi supaya jangan jadi ilmu sebut jelaslah wallah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita dan zuriat kita termasuk ulama yang mengamalkan ilmunya, dan mudah-mudahan Allah menyembuhkan segala penyakit kita dan batin, memberi kita umur yang panjang semata-mata untuk menuntut ilmu dan beribadah. Amin Allahumma amin ala tilkannya wa hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhan ihdina as-siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nafa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa hafidh 'ala kulli haqqin min hada'i an-nar. Allahumma astur 'aybahum wa 'allimni 'anna wa la tadabbur qat'im 'anna. Allahumma astur mu'ayyibahum wa 'allimni 'anna wa la tadabbur qat'im 'anna. Allahumma astur 'aybahum wa 'allimni 'anna wa la tadabbur qat'im 'anna. Allahumma ij'alna wa dhurriyyatina min al-'ulama'i al-'amilin bi 'ilmihim
واحشرنا في زمرتهم من غير سابقة عذاب ولا حساب يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تقبل الله منكم.